mereka sebenarnya mencoba untuk mencari kalau udah pada Radiant Armor semua maksud Kolius, itu bakal menjadi geli-geli juga untuk Riyandi. Paling Farsha nih, apalagi ditambah dia bakal Feather Airstrike dan Athena Shield paling menjadi jawaban dari Jawa Tengah. Dan itu terbukti, lihat tuh, udah pada ada item itu semua dan Jawa Tengah ini lama-lama ketika tim fight udah mulai alot, Pel. Terutama dengan adanya 2 magical damage yang harusnya ngeburst tapi bisa ditahan sama Jawa Tengah. Tim fightnya bakal mulai sedikit terpukul mundur, tapi waduh maksimum charge hampir aja kena. Itu padahal mau Kolius ukur damage tuh, kira-kira berapa Viraga Armor yang hilang terkena maksimum charge. Iya, tapi memang di sini position dari seorang Jason yang benar-benar aku apresiasi banget. Dia tahu dia harus seperti apa, tapi ada konsil dibuka ke arah depan. Nah, Jason! Jason terjebak begitu saja, Last Insan itu juga dilepaskan menuju ke arah depan sana. Jason harus berhasil ditumbangkan. Dan juga kali ini dari Al Rosali sendirian berputar-putar dengan Ionic Edge. Dan Franky pun langsung melakukan inisiasi ke arah Lord, mencoba untuk memancing teman-teman dari Jawa Tengah maju kembali. Falling Star diajar menuju ke arah Novianda yang udah mulai sekarat, masih bisa menuju ke arah belakang, sedangkan Benedetta dan juga Farsha terjadi one point situation di area bottom lane sehingga dia berubah menjadi burung untuk kabur sedikit ke luar area map Land of Dawn. Al Rosali dia terlalu tebal, masih bisa bertahan di depan sana. 20% inhibitor bawah berhasil dicicil sama seorang Benedetta dengan pergerakan lagi-lagi tipu muslihatnya. Tapi kita lihat kali ini Lord sudah mulai diinitiate sama teman-teman dari Kalimantan Barat. Sudah dipersiapkan, Novianda berada di sisi depan kali di feeder Airstrike. Lord masih bisa disecure sama Kalimantan Barat, tapi lihat sebenarnya Kevin dikasih Hurricane Dash, masih mencoba untuk kabur, tapi masih ada Electrify Blow. Dibuka sama seorang David, tapi sayang sekali kali ini Kevin berhasil di shutdown. Sedangkan kalau kita lihat kali ini dari Al Razali langsung berfokus ke seorang Bernard. Mencoba untuk mengejar, tapi Kimi sudah mulai datang. Tidak berani diinitiate balik. Satu sudah di shutdown dari Jawa Tengah. Yap, dan Lordnya juga sudah mulai muncul di area mid lane. Kalimantan Barat kali ini mendapatkan momen, tapi dari seorang David yang menggunakan Benedetta di area top lane, dia terus-terusan mencari space, mencoba untuk melakukan backdoor. Dia melakukan split push agar Kalimantan Barat bakal kewalahan, tapi Angga dia datang dengan Falling Star Moon-nya, belum ada damage yang terlalu besar dari seorang Angga, dan Franky-nya menggunakan Hurricane Dash, malah ternyata dia harus take down, ditembakin sama Jason dan Franky pun harus tumbang. Lord berhasil melakukan charge-nya ke arah depan sana dan akhirnya base Middletar pun dihancurkan. Kali ini Feather Airstrike menuju ke arah David yang mulai langsung mendapatkan poin kill malah ke arah Kevin. David udah mulai sekarat banget dan akhirnya harus ditumbangkan dengan Last Insanity yang dikeluarkan oleh seorang Novianda. At least Vela James, 2 hero tertekan dari Kalimantan Barat, tapi mereka berhasil mendapatkan 1 base turret penting di area mid lane. Ini dari David. Mungkin nantinya aku gak tahu siapa yang bakal menjadi MVP. Tapi menurut aku pribadi pergerakannya dilakukan terus-terusan sama seorang David. Ini memberikan poin penting banget, tapi lihat dasar Al Razali masih dengan Ionic 8 Transcender keluar kali ini diajak berdansa sama seorang Angga. Meteor Shower tidak begitu bereaksi terhadap teman-teman dari sisi Jawa Tengah kali ini. Dari Esmeralda benar-benar udah pede banget untuk berada di lini depan. Kita sudah masuk dalam mid to late game kali ini, di mana Esmeralda semakin strong. Tapi Al Razali masih menjadi salah satu hero yang cukup menakutkan kali ini. Tidak bisa di stop, tidak bisa dihentikan, tidak bisa untuk di shutdown dengan cukup mudah. Tapi lihat sebelah sana, purple buff-nya Angga. Dia sendirian mencoba untuk kabur flick out di belakang sana, tapi di sini ditempelin sama Al Rosali dan juga Novianda yang mencoba untuk terus-terusan membakar Bernard WJ seperti yang terlalu ada di depan. Electrify Blow dibuka oleh seorang David, dia mencoba untuk dive in ke arah backline yang dimiliki oleh Kalimantan Barat sehingga Kevin langsung berubah menjadi burung cendrawasih mencoba untuk kabur ke arah depan, tapi ternyata flicker dari seorang Jason berhasil untuk menumbangkan sang burung. Dia nggak bisa kemana-mana lagi, dan kali ini dari tim Kalimantan Barat mereka harus sedikit mundur ke arah belakang karena Jawa Tengah yang sedang melakukan pressure-nya. Ini Kevin Baksianya bener-bener tahu dia harus ngincer siapa. Dia bener-bener nyari Kevin satunya. Dia Kevin mencari Kevin gitu kan ya. Dicariin Farshanya, dicari, ditabrak dengan Shield Unity, dikasih damage dan dihentikan begitu saja sama seorang Kimi. Ini Kiminya udah monster sih. Kita lihat, sudah ada Glowing One, sudah ada Genius One, udah ada Ice Queen One, Holy Crystal dan bahkan Divine Glaive. Penetration damage yang terlalu besar, dan lihat sampai yang kali ini Hurricane Dance dibuka sama seorang Akai. Dari seorang Jason hanya memberikan tambahan damage, tapi Falling Star Moon di belakang sana mengincar ke arah Franky, tapi Franky-nya langsung kabur ke arah belakang. Dia berganti target menuju ke arah Rosali yang udah mulai pedes, disabetin walaupun Franky-nya harus tumbang bersama juga dengan Bernard WJ. Tapi Rosali hati-hati pecah celengan karena Angga sudah langsung mengincar. Falling Star Moon juga dilepaskan dan udah sekarat banget. Al Rosali tershutdown oleh seorang Jason. Last Insanity juga menuju ke arah Kevin yang harus tershutdown.
Dua tukar dengan dua. Dua tukar dengan dua, kali ini Kevin pun harus membuka ke arah feeder Aztec-nya demi mendapatkan ke arah purple buff ya. Tapi Jason 1000 damage ke arah seorang Novianda. Falling Star pun ke arah depan, kali ini Kevin dipaksa untuk mundur. Hampir saja terpecah, kali ini bakal Glowing One yang memecahkan immortality-nya. Ternyata masih bisa mendapatkan regen dan juga berhasil mendapatkan ke arah lifesteal dari seorang Novianda. Tidak terpecahkan immortality-nya. Ini Kimi. Position bagus, dia memberikan damage yang cukup besar. Tapi setup yang dilakukan sama seorang Akai di sini harus jadi kuncian penting untuk teman-teman dari Kalimantan Barat. Dia harus tahu dia harus kunci ke siapa. Karena dari tadi dia sekarang kayaknya udah nggak bisa kunci ke arah seorang Kimi sih kalau menurut aku. Kenapa? Karena sekarang Kimi tuh posisinya terlalu jauh di belakang. Dan susah juga banget untuk malah digapai. membuat David dan Angga jadi free. Benar. Dia langsung ngincer ke arah Farsha dan Chang'e pinter banget target selection yang dimiliki oleh Jawa Tengah. Itu yang membuat dari tadi Kalimantan Barat akhirnya nggak fokus untuk team fight-nya. Dari yang mereka mau fokus ke arah Kimi dan langsung mencoba untuk nge-cover nih. Benar. Dua resource damage yang begitu besar dari Kalimantan Barat. Angga dia gunain Falling Star Moon-nya untuk ngecek ke arah rumputan aja. Benar. Apakah ada hero dari tim Kalimantan Barat yang bersembunyi di area rumputan. Dan udah mulai dipancing-pancing menuju ke arah Lord yang terhormat dari Kalimantan Barat. Dia sedang melakukan setup dan lagi itu David ngeselin banget. Membuat Chang'e harus sedikit berpisah bersama teman-temannya. Betul banget, tapi Shield United digunakan lagi sama seorang Kevin. Kali ini dia majuin ke arah depan. Masih ada Falling Star untuk kena 3 sekaligus, tapi Hurricane Dance berfokus ke arah seorang Angga kali ini. Tapi lihat sebelah maksimum charge-nya. Cukup sakit karena seorang Kevin tidak akan dilanjutkan sama sekali. Ini teman-teman dari sisi Kalimantan Barat harus tahu mereka harus reset. Mereka gak bisa untuk paksain keadaan. Tapi kita lihat kali ini Alrozali masih mau kontesin ke arah Jawa Tengah. Dia tahu dia punya resource yang cukup dengan Consecration. Dengan ada Transcendent Ward dan juga Ionic Age kali ini. Dia pengen deketin diri ke arah seorang Kimi. Tapi belum bisa untuk deketin ke arah sana. Yap. Dan kalau kita lihat juga kali ini dari tim Kalimantan Barat dia udah mulai melakukan setup-nya. Dan gimana ya, dari mereka nih harus benar-benar berhati-hati menunggu apakah dari tim Jawa Tengah itu bisa untuk terpancing nih untuk melakukan team fight sehingga masuknya satu-satu dan Kalimantan Barat mendapatkan momen. Sedangkan dari Jawa Tengah justru dia nungguin untuk inisiasi yang dilakukan oleh Kalimantan Barat menuju ke arah Jason sana. Betul, dan kita lihat kali ini Jason sudah diberikan priority untuk dapetin ke arah purple buff. Sedangkan dari seorang David lagi-lagi masih dengan split push-nya. Kalau kita lihat kali ini dari seorang Jawa Tengah Angga, dia Frost Moon Shield-nya udah bener-bener gila banget. Udah hampir 50% full kali ini. Novianda mulai membakar ke arah depan kali ini. Tapi lihat Baxianya ngunci ke arah belakang. Berfokus dapetin ke arah belakang kali ini Pasha. Yap, dengan Peter Airstrike-nya mencoba untuk menghalau dari Jawa Tengah yang udah mulai kocar kacir sedikit di belakang sana. Tapi Jason dengan tembakan piu menuju ke arah Kalimantan Barat yang pelan-pelan tapi sakit. Electro Blow dari seorang David langsung mencoba untuk memotong dengan knife for knife. Tapi dengan adanya Meteor Shower David udah sekarat banget. Kevin apakah tumbang? Ternyata tidak, malah David yang harus tershutdown dari Angga. Dia langsung sedikit mundur ke arah belakang sana, berlari bersama dengan dua orang temannya yang lain menghindari kejaran dari Kalimantan Barat. Dan this is the moment for Kalimantan Barat jika mereka ingin melakukan inisiasi ke arah Lord yang terhormat. Bloodwing sudah diselesaikan sama seorang Angga. Darah dari sisinya tim Kalimantan Barat masih belum terlalu penuh kali ini. Frankie cukup low, Novianda juga dicicil balik sama seorang Jason. Ingat, masih ada Falling Star Moon dari seorang Esmeralda yang bisa mengacaukan pergerakan mereka. Lihat sebelah sana, Lordnya masih bisa untuk disecure sama seorang Uranus kali ini. Sehingga Angga harus kembali mundur. Kali ini Kalimantan Barat mengembalikan lagi tempo mereka, mengembalikan lagi movement mereka. Dan mereka bisa untuk mendapatkan, ini ingat ya, tidak adanya lagi inhibitor tengah. Jalan tol terbuka lebar. Belum lagi dengan dua skill yang sangat besar dengan area of effect dari seorang feeder Isaac dan juga sebuah meteor shower. Tapi kalau kita lihat sedikit dari replay, ini memang David ngincer banget ke arah seorang Kevin, sekarang seorang Farsha. Tapi memang Farsha pintar banget dalam menggunakan wings by wings ya, sehingga dia keluar. Sepertinya mulai terjadi team fight dari seorang Uranus yang digunakan oleh seorang Alrozali. Dia mulai maju di depan sana, mencoba untuk menahan Falling Star Moon-nya, belum connect ke arah siapa-siapa. Dan ini sedikit menjaga jarak ya, mulai dijepit begitu saja dengan Meteor Strike juga dilepaskan menuju ke arah Angga. Angga masih bisa survive dengan flick out-nya. Riandi dikejar oleh David yang udah mulai sekarat banget di Meteor Shower. Sehingga immortality-nya pecah dan David udah mulai sekarat banget. Davidnya langsung tumbang begitu saja.
Sedangkan Kevin yang berhasil di take down oleh Kevin juga. Yang kali ini malah Kevinnya dicepit sama 3 hero Oleh sekaligus. Starmoon. Dengan Starmoon Shockwave-nya menuju ke arah Kevin. Tapi ternyata immortality masih ada. Novianda udah sekarat banget. Mencoba untuk mundur ke arah belakang, ternyata tidak bisa lari. Dengan Light of Retribution dari seorang Bernard berhasil mengakhiri nyawanya. Dan akhirnya Kevin pun tumbang di depan sana. Meteor Shower mencoba untuk nembak-nembak ke arah Bernard. Bernard immortality-nya pecah. Ditungguin sama 3 hero sekaligus. Dan Bernard, dia tidak bisa kabur. Angga sendirian versus 3 hero. Dia mencoba untuk bertahan dengan Stardust Dance dan juga Frostmoon Shield-nya. Tuh terlalu sustain banget dari seorang Angga yang mencoba untuk mengejar ke arah Riyandi sekarang. Iya, berhati-hati kali ini Orozali, jangan sampai dia terlena dengan pergerakan dari seorang Angga karena terus-terusan menggunakan Stardust Dance. Ya, lihat dikasih Thousand Pounder, shieldnya masih cukup banyak kali ini. Falling Starmoon lagi untuk ke clear wave minion saja. Orozali, dia mengejar sekarang Esmeralda yang justru memecahkan damage ke arah tim Kalimantan Barat. Mereka berhasil merontokkan semua pertahanan dari sisi Jawa Tengah. Hanya tersisa base saja. Kali ini teman-teman dari Jawa Tengah benar-benar struggle. Dia harus bisa untuk menahan pergerakan dari Kalimantan Barat yang terus-terusan tidak memberikan nafas. Bahkan dari seorang Orozali yang bermain tabrak terus-terusan tidak bisa di-shuttle dengan mudah. Satu kali saja sejauh ini. 10-1-7 dari Orozali. Seperti yang Kolis bilang tadi, Vel, di mana dari Kalimantan Barat itu dia tuh nunggu dari Jawa Tengah masuknya satu-satu. Dan terbukti David tadi di area top lane langsung masuk sendirian, David tetap take down. Dia langsung sadar high ground kita ini nggak bisa terlalu digangguin lagi. Makanya mereka berani untuk komit melakukan team fight. Paling cuma Angga yang bisa untuk dive in. Dan Akai dari Frank ini pintar banget. Dia cari mana nih Angga nih. Kalau sampai dia berani Thousand Pounder ke belakang sana dengan Hurricane Dance-nya, kita bakal langsung dihentikan gitu kan dari Angganya. Dan akhirnya terbukti Kalimantan Barat pun dapat momen di mana dia bisa dapetin Lordnya dan mencoba untuk langsung nge-push ke Jawa Tengah yang tadinya sempat memimpin. Hampir aja Kalimantan Barat itu benar-benar terpukul mundur banget ya oleh Jawa Tengah. Tapi ternyata itu semua berbalik lagi keadaannya. Kalimantan Barat yang kembali memegang temponya. Iya, dan kali ini sudah ada 2 Bloodwings di tangan Jawa Tengah, satu di tangan seorang Esmeralda, satu di tangan seorang Kimi. Dengan tambahan shield juga untuk seorang Kimi dan juga seorang Esmeralda, membuat mereka harusnya jauh lebih sustain tapi bisa memberikan damage yang cukup besar juga. Tapi Angga, lihat bahkan Meteor Shower bakal coba untuk ditahan David kali ini. Berhadapan dengan seorang Novianda, Novianda masih coba untuk nge-clear wave ini, tapi datanglah seorang Kevin dengan shield Unity-nya. Berfokus, Novianda, Last Insanity bakal hilang, tapi 4 hero kali ini ke arah atas. Di backup langsung dengan Federer Strike-nya dijepit Kevin yang mencoba dibakar dengan Fire Stake. Kevin udah mulai sekarat banget tapi dia berubah menjadi roda mencoba untuk kabur. Oh, flicker yang bagus banget dihambat pergerakannya Kevin. Kevin harus tumbang. Sedangkan dari Novianda yang langsung dikejar sama seorang David harus ditumbangkan juga. Satu ditukarkan dengan oleh satu. Kemudian ditembak-tembak sakit banget. Langsung Jason ternyata masih bisa di cover sama seorang Farsha walaupun Riandinya udah mulai sekarat. Kali ini harus track down oleh seorang Bernard. Angga yang mencari Kevin bersembunyi di rumputan. Langsung masih bisa kabur dengan flickernya dan berubah menjadi burung cendrawasih. Tapi Light of Retribution dari seorang Bernard berhasil nge-take down dari David. Dia mulai di Hurricane Dance dibawa menuju ke arah turret. David dengan Iron Fortnite berhasil mengkocek tapi ternyata dia masih bisa tershutdown. Dan ini adalah waktu yang lama. 3 hero dari Jawa Tengah harus ter-take down bersamaan dengan Kalimantan Barat. 3 dan juga 3, tapi Esmeralda masih ada di dalam lane of down bersama dengan seorang Orozali. 2 hero tebal kali di Thousand Pounder ke arah depan. Mencoba untuk menguji ke arah seorang Esmeralda, tapi dari seorang Rafaela kali dengan menggunakan Holy Baptism-nya masih bisa untuk men-stun 2 hero tersebut. Di-reset lagi dan sebenarnya kalau misalnya dari Kalimantan Barat kali ini nggak bisa ngincer ke arah seorang Angga, ini semakin berat loh. Karena dari Angga sendiri dia sudah punya Radiant Armor, Oracle, Holy Crystal, Bloodwings, dan juga Enchanted Talisman. Mungkin ya, Angga ini ketika dia melakukan terus-terusan dengan adanya Stardust Dance dan juga nanti ada Falling Starmoon, teman-teman dari Kalimantan Barat bakal semakin susah. Gimana caranya mereka bisa nge-burst karena seorang Orozali sih? Kan Jason ada Rafaela ya? Betul. Kenapa dia nggak ganti Winter Truncheon sepatunya? Itu bakal ngebuat dia lebih safe lagi loh. Karena ada Winter Truncheon ngebuat Jason walaupun dia diincar, dijepit nih. Kelihatan tanda-tanda Akai sudah mulai muncul dengan Thousand Pounder. Ketika dia menggunakan Winter Truncheon-nya, maka semua setup yang dilakukan oleh Kalimantan Barat bakal langsung berubah. Bisa dibalikin sama tim dari Jawa Tengah. Tapi dari Kalimantan Barat yang sekarang
sedang melakukan setup di area Lordnya. Apakah Jawa Tengah bakal terpancing karena ini sepertinya bakal menjadi tim fight yang terakhir untuk game yang kedua. Lord udah mulai sekarat banget, Falling Star menuju ke arah belakang sana mengejar ke arah Rian dan juga Kevin, tapi Lassie Sanity juga dilepas menuju ke arah Lord. Lord udah mulai sekarat banget. Ternyata tercolong oleh seorang Jason, mencoba untuk dihajar sama Arrozali yang malah fokusnya tadi ke Jason dan Lordnya langsung tercuri begitu saja. Maximum charge karena Arrozali yang terlalu tebal sehingga masih bisa survive. I told you, Vel, itu benar-benar gambling banget dari Kalimantan Barat. Dia tahu risknya tinggi, tapi malah dia terpancing untuk hajar ke arah Lord yang ada di Land of Down. Dan Lordnya dipegang sama Jawa Tengah kali ini. Jawa Tengah bakal memainkan wave dia. Ingat, mereka punya David juga yang sangat mengganggu kali ini di dalam Land of Down. Shield United lagi-lagi ngecek aja posisi dari teman-teman Kalimantan Barat. Yang menjadi target mungkin nanti adalah seorang Chang'e dan juga seorang Farsha. Selain itu mungkin dari seorang Arrozali bakal